Orang Manado itu terkenal sebagai sebuah provinsi yang semangatnya heroik. Shalom. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya lahir bernama berbeda. Jadi saya lahir dikasih nama Wang Tien Chen. Jadi orang setengah bingung apa itu. Karena saya lahir dari papa Mongolian, mama Manado. Jadi yang Manado tapi mama, bukan tapi papa. Cuman papa Cina, mama Manado, kolaborasi yang luar biasa membuat anaknya seperti sekarang. Dari situ saya punya prinsip bahwa ternyata Tuhan itu suka bercanda. Orang Manado bilang Tuhan itu suka baku sedu. Bayangkan bapak Cina, mama Manado lahir anak muka Batak. Serius loh. So susah bahasa Manado. Ingat, Anda orang Manado, mulailah hari ini belajar bahasa daerah. Karena pemerintah pun meminta kita untuk belajar bahasa ibu. Jadi jangan cuman bahasa Jakarta, bahasa Indonesia doang. Bahasa Manado juga harus diajari. Saya lahir dari mama Manado, papa China. Saya tidak tinggal di Manado, saya tinggal di Beijing dari kecil. Jadi kita tinggal di Cina, kasihan. Saya pulang Indonesia umur 9 tahun, kita sekolah SD umur 10 tahun. Nana bayangkan bagaimana lebih tua di dalam kelas. Anak-anak lain umur 5-6 tahun, kita umur 10. Dong panggil di dalam pala. Dong panggil kita di kelas pala. Pala bahasa Manado itu kepala desa. Karena so tua. Dan saya adalah stand up comedy Indonesia satu-satunya yang tetap concern dengan Sulawesi Utara. Coy, Anda harus bangga jadi orang Manado. Jika Anda belajar sejarah, Manado tidak pernah dijajah oleh bangsa Belanda. Orang Belanda datang ke Manado cuma menumpang tinggal. Banyak ibu-ibu yang vermoi. Jadi kalau ngoni orang Manado asli harus bisa sadiki-sadiki bahasa Belanda. Biar cuman bahasa Belanda gaul. Who is betalen for Ekmo Iten. Dan saya adalah stand up comedian Indonesia satu-satunya orang Manado yang bermain film selebih dari 20 film. Film terakhir yang tayang kemarin adalah Ops Ada Vampir. Sekarang lagi tayang Gila Jiwa. Sebelumnya ada Komik 8. Komik 8 kita jadi bencong, pakai rok. Kita tadi TV pendeta Bauni satu Indonesia. Pelayanan di gereja pendeta marah-marah. Mongol, kamu anak Tuhan, siapa jadi bencong? Mongol langsung bilang kembalikan perpuluhannya. Nih, perpuluhan dia minta, giliran jadi bencong dia marah. Saya pulang tuh doi. Di sini hadir banyak oma-oma, banyak opa-opa. Saya bangga. Mana anak muda Manado yang ada di Jawa Timur? Ada. Harus banggalah dengan daerah asal Anda. Kolaborasi Manado Jawa melahirkan ibu yang sangat vermoi sekali. Kamu memang luar biasa. Mongol bawa foto dengan beliau langsung dapat lihat nyonya dan sopirnya. Memang susah. Kita so jadi stand up dari 2011, 2014 baru diakui sebagai artis dari Sulu. Dulu orang Manadonya pernah anggap kita artis karena mukanya mendukung. Saya hari ini di Malang, nyampe di Malang seluruh bandara minta foto di Mongol. Sampai di Manado nyanda ada. Nggak ada yang minta foto, coy. Mongol sampai sengaja itu koper lo lewat 7 kali, siapa tahu ada yang minta foto. Nggak ada. Dan orang-orang Manado memang ombeskov, orang Belanda bilang. Dia lihat kita cuma dari jauh. Oh dia bisa kan? Kenapa bawa-bawa kegantengan dan tidak ganteng sih? Bisa itu jelek pak artinya. Coy,
Coba Anda lakukan penyelidikan. Satu-satunya provinsi di Indonesia kalau pulang rapi itu cuman Manado. Pesawat semua mendarat di Samratulangi pasti Basmengken. Padahal nyampe Manado 1:30 subuh. Turun pesawat badadadanya ada yang jemput, cuman gaya. Emang bener-bener luar biasa. Saya nggak diterkenal di Manado. Saya punya papa rohani itu Papi Gilbert, yang harusnya dia khotbah, yang datang Om Johan. Sama hamba Tuhan Manado yang luar biasa. Jadi kalau saya suka, kalau udah soal Manado, saya selalu sharingnya ke beliau. Saya bilang, Papi, saya ke Medan bareng Ceribel, saya lebih banyak yang dimintain foto. Kenapa? Karena di bandara sopir taksi semua. Jadi memang sopir taksi bah foto di Mongol memang kartu matching. Iya kan? Di Manado, aduh Bapak di sorga kita sampai setengah stres kan orang. Saya sharing sama beliau, saya bilang, Papi kenapa saya nggak ada yang minta foto? Anda tahu Papi Gilbert bilang apa? Mongol, ngana baca kitab Lukas, Yesus pun tidak dikenal di kampungnya, apalagi ngana Mongol. Oh iya, betul. Yesus kan tidak terkenal di kampungnya, apalagi Mongol. Ya sudah, iyo jo. DP besok kita balas. Kita langsung bilang, kekristenan, agama Islam dan Kristen sepakat ada 3 orang yang gak mungkin masuk sorga. Di Al-Quran ada yang dibilang yang tidak masuk sorga adalah orang yang berdosa. Ada hadisnya, di Alkitab ada ayatnya. Kedua yang masuk sorga itu bencong. Kenapa bencongnya masuk sorga? Karena menurut Al-Quran dan Alkitab di sorganya ada salon. Jadi kalau bencong masuk sorga mau apa di sorga? Nya ada kerjaan yang sudah junyosa masuk. Yang ketiga yang masuk sorga adalah lihat kiri kanan Anda. Adakah orang yang berbadan gemuk? Gode orang nada bilang, ngana bilang pada nyak masuk ngana. Kenapa orang gemuk nggak masuk surga? Karena Al-Quran dan Alkitab sepakat pintu surga itu sempit. Bakurus ngoni biar masuk. Kalau orang Kristen bilang begini, Mongol kita nggak usah lewat pintu, kita pakai pengangkatan. Baca kitab Kolose, 1 malaikat angkat 4 orang, 2 gede 2 kurus, malaikat bataria bos besar. Dari surga batarianya usah ngana bawa, ngana titip com, nggak usah dibawa titip. Saya adalah stand up komedian beragama Kristen, dan 2011 saya selalu bilang di TV bahwa saya beragama Kristen. Saya tidak malu karena ini agama saya, kenapa harus malu? Dan yang kedua, saya adalah stand up komedian yang belum pernah ditegur oleh siapapun. Saya belum pernah ditangkap polisi, saya belum pernah ditegur oleh TNI, saya belum pernah ditegur oleh KPI, tapi saya pernah ditegur oleh gereja. Saya pernah disidang oleh seluruh gereja di Indonesia. Karena kenapa? Karena saya pernah stand up dan itu ada di YouTube. Saya bilang di Indonesia sekarang banyak pendeta bodoh. Pendeta se-Indonesia ngamuk coy. Saya sidang itu di Cikini, Mongol sendiri yang sidang 24 orang. Saya baru tahu bagaimana rasanya Rasul Paulus disidang di depan Mahkamah Agama. Yang sidang Mongol umur paling muda itu 69, semua seopa-opa. Saya punya alasan kenapa saya bilang banyak pendeta bodoh. Karena pendeta kalau berdoa suka keterlaluan, selalu minta Tuhan suruh datang. Pernah dengar doanya, Tuhan hadirlah di tempat ini, disuruh datang. Anda tidak baca Alkitab kalau Tuhan datang kiamat? Pernah baca kalau Tuhan datang apa yang terjadi?
Kiapa ngana suruh datang. So siap ngana. Tuhan, hadirlah di tempat ini. Meninggal kita, Pak. Nya ada sisa. Jangan dipanggil. Karena Tuhan kita adalah Tuhan bukan teceluh. Cenak runai turun bukan kasihan. Pendeta marah-marah loh pas saya kasih oh iya benar juga. Anda baca kitab Yohanes, Yesus pergi ke surga menyediakan tempat bagi kita, betul? Karena suruh dia turun. Siapa mana kira Tuhan Yesus bermain benteng? Itu terlalu hot ngoni saya. Jadi kalau saya stand up saya mah to the point. Saya kalau dimarahin gereja, saya pernah marah-marah gara-gara doa tutup mata. Anda bayangkan kita doa tutup mata, amin hilang tuh HP. Coy, apalagi pendeta sekarang kalau berdoa kayak baca deklamasi. Tuhan, terima kasih buat kasihmu, hilang tuh dompet. Jadi orang tanya ke Mongol doa yang benar tutup mata apa buka mata? Kenapa doa tutup mata? Karena abad ke-16 daerah Inggris Raya ada yang namanya penyihir. Mereka beribadah di gereja, penyihir ini lalu lalang di luar gereja. Supaya kita nggak ngelihat mereka, keluarlah keputusan untuk suruh tutup mata. Karena di Alkitab nggak ada ayat pendukung doa tutup mata. Ada di Matius 6 tentang hal berdoa. Perintahnya yang disuruh tutup pintu dan jendela, bukan mata. Masuklah ke kamarmu, kuncilah pintu dan jendelanya, dapat suruh tutup mata. Di kitab Taurat disuruh kita angkatlah tanganmu maka Tuhan akan turun. Itu doa yang benar, siapa tutup mata. Jadi orang nanya, jadi Mongol kira-kira ini doa yang benar tutup mata apa buka mata? Kalau buka mata juga dilema. Kerukunan keluarga Kawanua Jawa Timur bikin ibadah pantai di Kuta Bali. Pendeta yang pimpin doa Tuhan, Engkau berkati acara kami, semua buka mata. Lewat bule pakai bikini. Yang laki pasti akan berteriak, oh haleluya. Dilema. Jadi yang benar doa tutup mata apa buka mata? Doa yang benar adalah buka tutup. Karena ada ayat pendukung di Alkitab, berjaga-jagalah dan berdoalah. Satu berdoa, satu jaga. Loh, saya pernah tinggal di asrama di gereja Penster. Yoto, dapat ikan ekor kan kita pasti senang. Oh haleluya, Tuhan baik. Mari kita berdoa, mujizat terjadi, ekor jadi kepala, darah Yesus. Siapa tak tukar? Sebelah langsung ngomong, ingat dek, nudu dosa. Oh iyo kan. Mari kita pe ikan hilang. Ini bagaimana? Doalah berjaga. Tutu satu. Nana kote yang japan curi kamu. Santai tuh. Sebenarnya stand up comedy itu enak, Pak. Enaknya di mana? Karena kita cuma 15 menit stand up, pulang bawa doi 40 juta. Dan saya adalah stand up komedi Indonesia terrajin membayar pajak. Harus bayar. Alkitab yang suruh, bukan pemerintah yang suruh. Yesus bilang di Alkitab, bayarlah apa yang menjadi bagian dari raja, bayarlah apa yang menjadi bagian dari Tuhan. Saya rajin beri perpuluhan. Serius. Saya setiap bulan ngasih perpuluhan, coy. Emang lu pikir gua nggak sakit hati? Sakit hati gua ngasih perpuluhan, besoknya gua lihat ibu gembala anting baru. Ribut. Itu bedanya. Apalagi orang Manado Yoto, so kasih 10 juta ke gereja, tahu-tahu ibu
gembala pakai cincin baru, ribut ibu-ibu di belakang. Ya Tuhan, DP Tapedo dia ada pakai cincin. Siapa yang tahu rica Gorontalo? Rica Gorontalo adalah rica yang cabai yang paling pedas di dunia. Kecil-kecil bau. Apalagi yang hebat, bahkan setan pun, setan tertinggi sekolahnya itu dari Indonesia. Anda boleh nonton semua film horor di negara manapun, belum tentu setannya sarjana. Indonesia ada setan sarjana, namanya Suster Ngesot. Kenapa Suster Ngesot sarjana? Karena sebelum dia jadi sarjana, Suster Ngesot kuliah di Akademi Keperawatan. Berarti Suster Ngesot S1. Berarti negara kita hebat, oh? Hebat. Apa yang gak enak dari bangsa kita? Indonesia adalah negara terjorok di dunia dalam hal ngupil. Orang Manado bilang ambe tai idong. Kenapa jorok? Saya pernah manggung di Beijing, saya pernah manggung di Hong Kong, di Australia, Amerika, Singapura, Thailand, dan Malaysia. Indonesia udah dari Aceh sampai ke Papua saya manggung. Saya lihat orang bule kalau ngupil itu enak. Ambil, langsung diselepet. Enak orang bule. Indonesia beda. Ambil, dia goyang. Kenapa harus dipelintir? Kenapa nggak langsung begini? Enggak, dia aja goyang begini.